Pernah nggak sih kalian sadar kalau ada misteri teologis yang super keren, tersembunyi tepat di depan mata kita? Nah, di penelusuran kita kali ini, kita bakal ngebongkar rahasia di balik sebuah nama yang belakangan ini pasti sering banget kalian dengar. Kita bakal gali bahasa-bahasa kuno untuk nemuin sebuah kebenaran yang benar-benar revolusioner. Jadi siapin diri kalian ya, karena eksplorasi ini bakal seru banget. Lu kenal Veronica kok? Haha, ya kalimat itu lagi seliweran banget kan di medsos akhir-akhir ini. Lagu viral yang emang asik banget. Tapi coba deh kita pinggirin dulu lirik pop culture itu sebentar. Pernah kepikiran gak sih, siapa sebenarnya Veronica ini kalau kita bongkar pakai kacamata sejarah dan Alkitab? Nah, kita bakal beralih dari sekedar tren budaya pop menuju sebuah investigasi teologis yang maknanya dalam banget. Gini, kalau di zaman modern sekarang, kita ngasih nama anak tuh seringnya cuma buat label aja kan? Yang penting kedengarannya estetik atau buat menghormati keluarga. Tapi di dunia Alkitab, khususnya di budaya Ibrani kuno, nama itu ibarat nubuatan. Nama adalah deklarasi identitas dan karakter seseorang. Contohnya nih, Adam, dari kata Adama yang artinya tanah, karena dia memang diciptakan dari debu tanah. Terus Samuel, yang artinya didengar oleh Allah. Jadi, nama itu bukan sekedar panggilan, tapi sebuah takdir. Terus pertanyaannya, takdir apa dong yang dideklarasikan sama nama Veronica ini? Oke, mari kita bedah akar bahasanya. Kalau kita gabungin bahasa Latin dan Yunani, kita bakal nemu makna yang luar biasa. Kata vera atau vero di bahasa Latin itu artinya benar, asli atau sejati. Terus kata icon itu dari bahasa Yunani eikon, yang artinya gambar atau representasi. Kalau digabungin, vera icon itu benar-benar berarti gambar yang sejati atau gambar yang asli. Bayangin aja, di dunia kuno yang penuh sama patung, berhala, dan gambaran palsu tentang Tuhan, manusia itu haus banget sama yang namanya vera icon. Sebuah representasi Allah yang benar-benar asli, yang mematahkan semua kepalsuan itu. Nah, menariknya lagi nih, kalau kita geser dikit ke tradisi Makedonia dan Yunani kuno, etimologinya bisa beda, tapi sama-sama kuat. Nama ini berevolusi dari kata berenike. Ingat ya, beda sama bahasa Latin tadi, kata vero atau vero di bahasa Yunani ini artinya membawa. Dan nike, ya persis kayak nama Dewi Kemenangan Yunani atau merek sepatu olahraga yang sering kalian pakai itu, artinya kemenangan. Jadi, Veronike ini diterjemahkan jadi sang pembawa kemenangan. Wah, sampai di titik ini, kita udah pegang dua pilar makna yang super kuat ya, gambar yang sejati dan pembawa kemenangan. Sekarang poin krusialnya gini. Coba kalian pikirin baik-baik, berdasarkan catatan sejarah dan teologi Alkitab, siapa sih satu-satunya tokoh yang benar-benar secara sempurna mewujudkan kedua definisi ini sekaligus? Siapa sosok yang jadi gambaran Allah paling sejati, dan di saat yang sama, sosok yang bawa kemenangan mutlak buat umat manusia? Pasti kalian udah bisa tebak. Jawabannya ya, Yesus Kristus. Tapi tunggu, bukan berarti Yesus punya nama panggung Veronica ya. Sama sekali bukan. Maksudnya secara teologis, nama ini tuh kayak kategori atau gelar tertinggi yang menunjuk langsung ke pribadinya. Yesus itulah perwujudan tertinggi dari makna nama ini. Dialah Vera Icon, gambar Allah yang sejati, dan dialah Veronike, sang pembawa kemenangan. Jadi Yesus adalah makna Veronica yang sesungguhnya. Coba deh kita bandingin fakta ini sama tradisi manusia. Mungkin kalian pernah dengar legenda soal kain Santa Veronica, cerita tentang seorang perempuan yang ngusap wajah Yesus pas dia lagi mikul salib, terus wajahnya secara ajaib tercetak di kain itu. Ceritanya memang puitis, tapi iman Kristen kan nggak berpusat pada relik atau gambar statis di atas benda mati. Fakta sejarah Alkitab justru ngasih kita sesuatu yang jauh lebih menakjubkan, inkarnasi. Yesus itu bukan cuma jejak wajah di kain kuno peninggalan masa lalu. Dia adalah Allah yang hidup, berdaging, bernapas, dan benar-benar secara nyata mendemonstrasikan kasihnya di tengah sejarah umat manusia. Bobot teologis dari realitas inkarnasi ini pernah diringkas dengan sangat pas oleh teolog John Stott. Dia bilang gini, inkarnasi adalah peristiwa di mana Allah yang tidak terlihat menjadi terlihat, hadir dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh panca indera. Selama berabad-abad, umat manusia itu ibarat meraba-raba dalam gelap, memohon untuk bisa ngelihat wajah Allah. Dan lewat Yesus, sang Vera Icon tadi, Allah yang tadinya nggak terbatas dan nggak terjangkau itu sekarang bisa dilihat, didengar, dan bahkan disentuh langsung oleh tangan manusia. Terus gimana tepatnya Yesus nunjukin wajah Allah yang sejati ini? Bukan lewat pose diam, tapi lewat tindakannya yang berkuasa. Waktu Yesus nangis di makam Lazarus, dia lagi ngingkapin seberapa besar belas kasihan Allah. Pas dia nyucikan bait suci dan ngusir pedagang-pedagang yang korup, dia lagi nunjukin keadilan dan kekudusan Allah. Dan puncaknya,
Waktu dia merentangkan tangannya untuk mati di atas kayu salib, dia secara total menyingkapkan wujud kasih Allah yang paling sempurna. Intinya, kalau kalian pengen lihat wajah Allah, kalian cuma perlu lihat kepada Yesus. Oke, sekarang kita beralih ke makna yang kedua dari nama ini, Veronaike, sang pembawa kemenangan. Buat benar-benar ngapresiasi seberapa besar kemenangan ini, kita harus berani jujur ngelihat realitas paling kelam dari kondisi dasar kita sebagai manusia. Kalau cuma ngandelin kekuatan sendiri, jujur aja kita ini kalah telat. Kita udah dihancurkan habis-habisan oleh kuasa dosa, dan pada akhirnya ditaklukkan sama maut. Kita sama sekali nggak berdaya buat nyelamatin diri kita sendiri. Kita butuh banget intervensi dari atas. Kita butuh seorang pemenang yang bisa membalikan keadaan tragis ini. Dan persis di titik terendah itulah, Yesus melangkah masuk. Dia bawa kemenangan epik rangkap 3 yang luar biasa. Pertama, dia merebut kemenangan mutlak atas dosa, tepat di atas kayu salib. Kedua, dia meraih kemenangan atas maut pada hari ketiga lewat kubur yang kosong, menghancurkan musuh bebuyutan yang gak pernah bisa dikalahkan manusia manapun. Ketiga, dia menang telak atas iblis dengan ngelucutin semua kuasa kegelapan. Dia secara sistematis dan meyakinkan menghancurkan 3 musuh terbesar umat manusia. Tapi perhatiin deh, satu detail krusial ini. Masih ingat akar kata Vero atau Vero tadi kan? Artinya itu membawa. Yesus itu nggak cuma menangin pertempuran epik ini buat dirinya sendiri. Inti dari kata Vero itu adalah, dia secara aktif membawa kemenangan spiritual itu dan naruh pialanya langsung ke tangan kita. Makanya Rasul Paulus di kitab Roma pasal 8 mendeklarasikan dengan sangat yakin, kalau dalam segala hal, kita ini lebih dari orang-orang yang menang. Ya karena sang Veronike itu udah ngebagiin kemenangannya langsung buat kalian, dan buat saya juga. Nah, sampailah kita di penghujung penelusuran kita. Kalian sekarang udah tahu rahasia luar biasa di balik nama yang lagi viral ini. Kalian tahu kalau Yesus itu adalah Vera Icon, gambar Allah yang sejati, sekaligus Veronike, sang pembawa kemenangan mutlak. Tapi pertanyaan yang paling penting buat kita renungkan sekarang adalah ini. Apakah kalian cuma sekedar tahu fakta ini di kepala aja, atau kalian benar-benar udah ngalamin perjumpaan pribadi sama sang Veronika yang sejati? Jangan sampai ini cuma numpang lewat sebagai trivia budaya pop semata ya. Ini adalah sebuah undangan langsung buat kalian untuk masuk dan hidup di dalam kasih serta kemenangannya. Terima kasih udah ngikutin eksplorasi makna ini bareng kami, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.